Halo teman-teman, jumpa lagi channel saya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat video saya tentang berburu singonium di alam liar, nah ini hasilnya. Saya hanya mengambil beberapa ya, dan saya akan memindahkan ke dalam media pot. Jadi saya akan tanam kembali ke dalam media pot ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya-tanya saya ngambil berapa potong, saya hanya mengambil sedikit singonium dari tempat itu ya. Jadi tidak semua saya babat habis, saya hanya mengambil sedikit ya teman-teman. Nah, ini singonium ini merupakan tumbuhan merambat ya, tapi dia juga bisa kita tanam di media pot tanpa harus merambat kemana-mana. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi kita potong-potong di bagian ketiak daun ya, ketiak batang. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian batang yang tua inilah yang kita akan benamkan ke dalam media tanam. Nah, seperti ini ya. Yang ini merupakan singonium, jenis singonium hijau ya, atau singonium batik yang lebih kita tahu ya teman-teman ya. Nah, ini media tanamnya masih sama seperti media tanam sebelumnya, itu berupa campuran kokopit, sekam bakar, dan juga tanah ya. Cuman ini saya tidak memakai sekam mentah ya, karena jenis singonium ini dia tidak terlalu kuat dengan media yang panas. Karena sekam mentah itu dia medianya panas ya teman-teman, teksturnya. Nah, caranya ya tinggal kita tanam seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi batang tuanya kita tanam ya. Sebenarnya waktu itu saya hunting itu kurang lebih 1 minggu sebelum video yang kemarin itu tayang ya teman-teman ya. Jadi jangka waktunya sudah hampir seminggu semenjak video itu tayang ya. Dan di sini terlihat singonium memang sedikit agak layu ya. Ini saya lupa untuk merendamnya dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mencoba untuk menanam singonium dari hasil cabutan di alam, itu saya sarankan untuk merendamnya dulu di larutan air biasa atau di larutan bekas rendaman air beras, itu bisa ya teman-teman ya. Jadi cukup yang direndam akarnya, dan daunnya cukup dibasahin aja. Kita ciprat-ciprat daunnya, lalu akarnya kita rendam bagian batang ke akar, itu kita rendam selama mungkin 1 malam ya, agar dia segar. Ini saya rendam. Cuman tidak masalah teman-teman, selama dia batangnya masih ada sedikit akar dan juga masih kaku, tekstur batangnya masih kaku, itu bisa kita tanam ya. Nah, ini seperti ini nggak masalah, nanti kita biarkan dulu ya. Nah, ini setelah 3 hari saya biarkan. Nah, ini terlihat teman-teman. Jadi daun yang layu dia akan menguning lalu kering ya, kita pangkas saja. Tapi tetap dia akan hidup. Ada beberapa daun yang masih segar dan dia tetap akan hidup ya. Jadi tekstur dari singonium ini sama seperti tanaman keladi ya. Jadi setiap begitu kita pindahkan ke media tanam yang lain, dia akan sedikit stres kalau nggak kita rendam air. Jadi jatuhnya ada beberapa bagian batang dan daun yang membusuk ya, atau bahkan layu dan kering. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah agak layu, sebaiknya kita ya biasa kita potong saja teman-teman ya. Jadi karena nggak mungkin juga kan jadi yang kuning ini jadi hijau lagi kan. Nah, seperti ini. Ini selama 3 hari ya, selama penanaman itu selama 3 hari saya biarkan di tempat yang teduh. Kebetulan saya letakkan di dalam kamar mandi kalau ini ya, dalam kamar mandi, dalam toilet ya. Karena itu satu-satunya tempat di tempat saya yang naungannya teduh. Nah, ini busuk batangnya dia teman-teman ya. Jadi ada 2 kemungkinan, itu busuk batang atau dia akan mengering ya. Tapi itu sudah nggak masalah ya. Nanti dia tetap akan hidup selama masih ada batang yang kokoh atau batang yang masih kaku, dia masih hidup. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ada 3 daun yang masih segar dan malah segar sekali kok, ini saya lihat ya. Dan terlihat di sini sudah tumbuh tunas daunnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menanam jenis singonium atau keladi, kalau layu nggak masalah teman-teman, selama dia batangnya masih segar, dia akan hidup kembali ya. Khusus untuk keladi, selama masih ada umbinya masih segar, dia akan bertunas lagi. Seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, ini nanti kita tempatkan di tempat yang teduh dan terpapar sinar matahari secara nggak langsung ya teman-teman ya. Ini daunnya lebar ya, jenis Syngonium putih ya. Bukan putih, ini Syngonium hijau, maaf ya, Syngonium hijau teman-teman ya. Nah, untuk penyiramannya teman-teman bisa lakukan 1 hari sekali di pagi atau di siang, di sore hari ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya mengenai cara menanam Syngonium dari cabutan di alam liar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa, happy planting, bye.